Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Anak didik sekalian, berjumpa kembali kita dalam pelajaran daring kita sesuai dengan jadwal. Di hari Senin kita akan belajar matematika ya di dalam pelajaran daring kita. Semoga antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah kita ini, dan semoga ya ilmu yang antum tuntut, ilmu yang antum cari kelak bermanfaat dan berguna bagi antum. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak didik sekalian, ada satu hal yang ingin ana sampaikan kepada antum semua ya. Pertama yaitu terkait dengan nilai dari PTS antum ya. Jadi jika ada dari antum yang ingin memperbaiki nilai ya, nilai dari PTS antum, bisa antum japri langsung ke ana ya untuk meminta remedial ya. Udah ada dari beberapa kawan antum ya yang kemarin meminta kepada ana ya untuk remedial. Ana mengapresiasi ya. Jadi berarti ada keinginan untuk lebih ya memahami tentang pelajaran tersebut dan ingin memperbaiki nilainya ya. Berarti dia ada kepedulian terhadap pembelajaran kita ini, pembelajaran matematika ya. Jadi jika ada dari antum yang ingin memperbaiki nilainya di PTS ya, karena nanti akan diakumulasikan untuk menjadi nilai antum yang akan dicetak di buku rapor antum ya. Dan juga bagi antum yang masih ada ya yang belum mengumpul di latihan-latihan yang selama pembelajaran kita ini yang ana berikan kepada antum yang belum antum kumpul ya, ana beri kesempatan kepada antum untuk dapat kembali mengumpulnya ya, karena nanti di akhir pelajaran kita di semester ini tidak seperti nilai PTS kemarin antum kemarin yang memang nilainya yaitu dari ujian tulis dan ujian praktek antum itu ya, tidak dinilai dari nilai latihan antum ya. Kalau nanti di ujian UTS yaitu dinilai nilai paling utama yang menjadi penilaian di situ yaitu nilai keaktifan antum dalam sehari-hari ya, yaitu dari nilai latihan antum yang udah beberapa kali kita kumpulkan ya. Jadi jika masih ada dari antum yang belum mengumpul, ana kasih kesempatan kembali untuk dapat mengumpul ya dari latihan-latihan sebelumnya ya selama pembelajaran di semester ini yaitu di bab apa kemarin kita di bab yang pertama yaitu bab pangkat dan akar ya, dan juga di bab yang terakhir ini yaitu bab persamaan kuadrat ya. Baik, seperti itu anak didik sekalian untuk dapat dipahami ya. Baik, kita akan masuk ke materi kita ya. Kita ingat kembali di materi kita di bab persamaan kuadrat ini ya. Beberapa minggu sebelumnya udah kita bahas tentang mengenal persamaan kuadrat ya. Kita ulang kembali mengenal persamaan kuadrat ya kan, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Dengan cara faktorisasi udah beberapa contohnya kemarin.
Baru yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Di minggu yang lalu udah kita bahas ada 5 contoh ya. 5 contoh atau berapa contoh di minggu lalu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke cara yang ketiga untuk mencari akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat ya, yaitu dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik ya. Rumusnya seperti ini. Persamaan kuadrat ini bentuk umumnya yaitu AS kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat kemarin kan. Untuk mencari akar-akarnya dapat kita gunakan dengan rumus kuadratik yaitu S12 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Baik. Di sini akan kita ulang kembali ya. Mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, yaitu kita bikin lihat contohnya kemarin, yaitu S kuadrat dikurang 15X ditambah 14 sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk X ditambah dengan P dikali dengan X ditambah dengan Q, ya kan? Kita cari dua nilai, dua bilangan, di mana jika bilangan tersebut dijumlahkan maka hasilnya akan negatif 15, ya kan? Dan jika di bilangan tersebut dikalikan maka hasilnya akan positif 14. Seperti itu ya. Jadi di sini kita dapatkan dua bilangan yaitu negatif 1 dan negatif 14. Jadi kita dapatkan X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 14 ya. Kemudian melengkapi kuadrat sempurna minggu lalu udah kita bahas ya. Misalkan ini X kuadrat tambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Caranya kemarin seperti apa? Yaitu kita lengkapi kuadrat sempurna, yaitu S kuadrat tambah 5X tambah 6. Ya, seharusnya jika dia kuadrat sempurna, yaitu di sini berapa? S kuadrat ditambah 5X, yaitu di sini seharusnya yaitu 5 ditambah 5 per 5 dibagi 2 kuadrat, ya kan? 5 bagi 2 kuadrat. Kemudian positif 6 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, ya kan, menjadi negatif 6, ya. Seperti itu. Ini contoh minggu lalu yang udah kita bahas, kita ulang kembali ya. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa kita ubah ya. Ini berarti menjadi X ditambah dengan 5 per 2 kuadrat sama dengan negatif 6. Ini berarti karena dijumlahkan di sini 5 per 2 kuadrat, maka di sini juga kita jumlahkan dengan 5 per 2 kuadrat. Ya kan? 5 per 2 kuadrat itu berapa? Yaitu 25 per 4. 25 per 4, ya kan? Nanti di sini kita cari X tambah 5 per 2 kuadrat sama dengan minus 6 tambah, di sini kita sama-sama di sini sama-sama kita negatif 6 tambah kita kalikan, berarti ini berapa? Menjadi berapa? Negatif 24 per 4. Kita samakan penyebutnya ya. Ditambah 25 per 4, ya kan? X ditambah 5 per 2
pangkat 2 sama dengan berapa ini? Negatif 24/4 ditambah 25/4 yaitu negatif 1/4 ya. Negatif 1/4. Ustaz tulis di sini ya. Lanjutannya di sini. Ya ini untuk mengulang jika mungkin kemarin jika X-nya genap, udah ada beberapa contoh ya. Ini jika X-nya ganjil ya, mungkin ada kesulitan bagi antum jika X-nya sama dengan ganjil ya, jadi kita buat contohnya X sama dengan ganjil ya. Koefisien dari X ya, ganjil. Jadi seperti ini gimana jadinya? Kita pindahkan kuadratnya, yaitu X ditambah 5/2 sama dengan ini positif ya, positif 1/4 ya kan, karena lebih banyak positifnya ya, lebih banyak positifnya daripada negatif. Berarti yang ini apa? Akar dari 1/4. 1/4 ya. Akar dari 1/4 berapa? 1/4 itu berapa dikali berapa? Yaitu setengah dikali setengah ya. Berarti X ditambah 5/2 hasilnya sama dengan plus minus setengah ya kan, ya seperti itu. Berarti di sini kita dapatkan X satunya kita ambil yang positif, setengah dikurang, ini kita pindahkan, dikurang 5/2 sama dengan berapa? Negatif 4/2, berarti negatif setengah. S2-nya yaitu kita ambil ya setengahnya yang negatif setengah dikurang 5/2 sama dengan negatif 6/2 sama dengan negatif 3 gitu ya. Ini contohnya kembali, kita ulangi kembali, ya kan? Kemudian di sini kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus kuadratik. Anda lihat di buku antum, ya di halaman 75, di situ dibuat penurunan rumusnya, ya, penurunan rumus dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi di sini akan kita buat. Ya, tetapi antum tidak perlu bingung. Ya, yang paling penting nanti yaitu antum memahami paling tidak yaitu mengaplikasikan rumus tersebut untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Di sini kita buat ya. Misalkan bentuk umum dari persamaan kuadrat kemarin kan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0 ya kan. Di sini kita pindahkan AS kuadrat ditambah BX, kita pindahkan C, berarti menjadi negatif C ya. Negatif C, positif C pindah menjadi negatif C ya kan. Baru di sini karena ini masih ada nilai A, berarti masing-masing yang di kiri dan di kanan kita bagikan dengan A ya. Berarti dibagikan dengan A dibagi A menjadi 1 sehingga tidak perlu lagi ditulis. S kuadrat ditambah, berarti di sini dibagi A juga. BX, B per A, X. Ya, sama dengan minus C per A. Ya, minus C per A. Ya. Di sini jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika minus C per A. Kemudian di sini kita gunakan lagi konsep dari melengkapi kuadrat sempurna kemarin. Jadi di sini jika menggunakan konsep melengkapi kuadrat sempurna, berarti ini harusnya seperti apa biar dia menjadi kuadrat sempurna? S kuadrat tambah B kurang AX, yaitu kita ingat kembali yaitu dibagi 2.
koefisien dari X-nya. Berarti S kuadrat ditambah B per 2, B per A dibagi A sama dengan, ya 2 sama dengan B per 2A dikali X. Ya kan? B per 2A dikali X dipangkatkan kuadrat. Ya, ataupun sebelumnya, sebelum ini ya. Sebelum ini kita tulis di sini selesainya, yaitu S kuadrat ditambah B per A X. Di sini kan harus ditambahkan dengan B per 2A pangkat 2 ya. Pangkat 2 ya kan. Contohnya kemarin apa? Contohnya kemarin, kita buat contohnya di sini ya. Contohnya kemarin S kuadrat ditambah dengan 8X. Berarti di sini harus berapa? Di sini harus berapa? Biar dia menjadi kuadrat sempurna, biar bisa kita rubah menjadi X ditambah dengan, berarti di sini harus berapa? 8 dibagi 2 kan? 8 dibagi 2 dipangkat 2. 8 dibagi 2 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2. 8 bagi 2 kan 4. 4 pangkat 2 yaitu 16. Ya kan? Sehingga bisa kita berubah menjadi S tambah 4 pangkat 2 ya kan? Sama juga seperti ini. Berarti ini kita bagikan dengan 2. Bagikan dengan 2 kemudian dipangkatkan 2. Ya kan? Seperti itu ya. Ini berarti sama dengan, karena di sini dijumlahkan dengan ini, berarti di sini juga sebelah kanan juga harus dijumlahkan dengan itu juga. Karena tandanya sama dengan ya. B ditambah dengan B per 2A pangkat 2. Ya, seperti itu ya. Berarti di sini kita dapat yaitu X kuadrat ditambah B per 2A sama dengan B kuadrat per 2A pangkat 2 berapa? 4A kuadrat dikurang dari C per A. Ya, jika dan hanya jika, ya kan, X ditambah B per 2A dipangkat 2 sama dengan ini berapa? B kuadrat per 4A kuadrat kurang dari sama ini, sama-sama kita samakan penyebutnya, berarti C per A ini harus dikalikan sama-sama dengan 4A ya. 4AC per 4A dikali A berarti 4A kuadrat sama dengan seperti itu kan. Udah sama penyebutnya. Udah sama penyebutnya berarti bisa dikurangkan. Jika dan hanya jika X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan berapa ini? B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A kuadrat. Ya kan? Seperti itu ya. Berarti di sini ya kita pindahkan, tinggal kita pindahkan sama seperti yang tadi. Berarti pangkat 2 ini kita pindahkan ke kanan menjadi akar pangkat 2 ya kan. X ditambah B per 2A sama dengan akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Di sini 4A kuadratnya juga masuk ya. Juga masuk diakarkan. Jadi di sini kita buat ya
X ditambah B per 2A, ya kan, sama dengan ini kita akarkan 4A kuadrat sama dengan 2A dikali 2A kan, 2A dikali 2A sama dengan 4A kuadrat, berarti bisa kita keluarkan dari akarnya, berarti tinggal B kuadrat dikurang 4AC per 2A ya, 2A. Berarti jika Anda buat di sini ya, jika dan hanya jika seperti apa, X kita pindahkan ya, kita pindahkan langsung yang ini positif B per 2A ini kita pindah ke kanan, berarti kita menjadi negatif B per 2A di plus minus ya, nilai akar kemarin kan plus minus ya, misalkan akar 4 ya, akar 4 kan bisa diperoleh dengan 2 dikali 2 ataupun negatif 2 dikali negatif 2 kan, seperti itu ya. Jadi nilai akar itu selalu plus minus ya, di sini kita tulis plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A ya. Karena di sini udah sama-sama penyebutnya, berarti X-nya sama dengan, bisa kita jumlahkan kan, kalau sama-sama penyebutnya sama-sama 2A, berarti bisa kita tulis dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, itu ya rumusnya, penurunan rumusnya. Jadi ini kita dapatkan rumus dari persamaan kuadrat ya. Jadi di sini antum tidak perlu bingung-bingung dari penurunan rumus ini ya. Yang paling utama yang perlu antum pahami yaitu bagaimana cara mengaplikasikan rumus ini untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Di sini udah kita dapatkan rumusnya ya. Jadi ada hubungannya dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya kan, dan ada hubungannya dengan apa tadi, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi di sini tidak ada kita rubah ya, tidak ada kita rubah nilainya, hanya kita rubah bentuknya untuk dapat memperoleh apa yang ingin kita cari ya kan, yaitu nilai dari X. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara konsep aljabar yang antum pelajari di kelas 7 ya. Jadi di sini kita dapat rumusnya sama seperti rumus yang di slide-nya, yaitu X12 sama dengan minus B plus negatif akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Seperti yang Ana katakan tadi, bahwa yang paling penting yang antum pahami di sini adalah bagaimana menggunakan ataupun mengaplikasikan rumus tersebut ya. Jadi di sini kita akan masuk ke contoh ya, contoh menggunakan rumus dari ABC tadi ke persamaan kuadrat ya. Baik, di sini kita ambil contoh. Kita lihat contoh di buku antum ya, di persamaan kuadrat. Kita lihat, carilah satu, yaitu carilah akar-akar, akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 ya, dengan menggunakan rumus kuadratik tadi. Berarti rumus kuadratik tadi apa? Kita tulis dulu rumusnya. X12
sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A gitu ya. Ini rumusnya tadi kan. Udah, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya. Di sini kita dapatkan nilai A-nya berapa? Nilai A-nya sama dengan yang di sini 2 kan. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya yaitu 7 ya kan. Ingat ya kembali ya, nilai A itu yaitu koefisien dari X kuadrat ya. Nilai B-nya yaitu koefisien dari X. Kemudian nilai C yaitu nilai konstantanya, yaitu 3 ini. Ya. Setelah dapat ini, tinggal antum masukkan ke dalam rumus. Ya, antum masukkan ke dalam rumus, berarti negatif B. Negatif B itu berapa? Ya, ini masukkan nilai 7, berarti negatif 7 plus minus B kuadrat. Yang mana B kuadrat? Yaitu 7 kuadrat dikurang 4 dikali A kali 2 dikali C kali 3 ya, per 2 dikali A. A-nya tadi berapa? 2. 2 dikali 2, 4. Udah, ya kan? Tinggal masukkan negatif 7 plus minus akar dari, kelihatannya aja panjang ya. Sebenarnya tinggal masukkan nilainya ya kan. Jadi antum jangan bingung duluan ya, pertama ya panjang kali gitu kan. Jadi antum jadi menyerah di awalnya. Padahal ini kita tinggal masukkan nilainya ya. 7 kuadrat berapa? 7 dikali 7, 49 ya kan. Dikurang 4 dikali 2, 8 kali 3, 24 ya kan. Per 2 kali 2, 4. Udah. Negatif 7 plus minus akar dari 49 kurang 24 berapa? 25 ya kan, per 4 ya. Udah, kita dapat berarti X1. Kita ambil di sini kan plus minus seperti yang kemarin ya. Kita ambil yang pertama yaitu yang positif. Negatif 7 ditambah akar 25 berapa? 5. 5 per 4. X1 nya berarti berapa? Negatif 2 per 4 sama dengan negatif setengah ya. Negatif setengah ya kan. S2 nya berapa? S2 nya berapa? Yaitu kita ambil yang negatif. Negatif 7 kurang akar 25, 5 per 4 sama dengan negatif berapa ini? 7 dikurang negatif 7 dikurang 5, negatif 12 per 4 sama dengan negatif 3 ya. Kita dapat akar-akar persamaannya yaitu S1 dan S2-nya itu negatif setengah dan negatif 3. Ya, jawabannya sama seperti yang tadi dengan menggunakan kuadrat sempurna. Ya, negatif setengah dan negatif 3 ya, negatif 3 ya kan. Soalnya sama tadi. Oh, berbeda soalnya ya, berbeda soalnya ya. Ya, di sini antum lihat. Berarti cara tahap yang pertama yaitu antum tinggal mencari nilai dari A-nya, nilai B-nya dan nilai C-nya, kemudian antum masukkan ke rumus kuadratik yang udah kita peroleh tadi ya. Lebih simpel dengan menggunakan cara yang ketiga ini ya kan. Ya, seperti itu. Baik. Anak didik sekalian, semoga bermanfaat. Demikian pelajaran kita. Minggu depan insya Allah akan kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya ya.
bisa diulang-ulang kembali pelajarannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.